Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan materi metode kecemasan. Kenapa kok kita bahas manajemen risiko kok sampai kecemas ya? Pertanyaan yang pertama justru yang muncul adalah siapa yang belum pernah cemas seumur hidupnya sejak paham atau sejak bisa bercerita, sejak bisa ngomong sampai dengan usia sekarang, ada nggak ya di antara teman-teman mahasiswa yang belum pernah cemas? Kita semua sebagai manusia pasti pernah cemas. Apalagi ketika kita sekolah, kuliah di sana berhadapan dengan cemas. Cemas kalau nilainya tidak seperti yang diharapkan. Cemas misalnya ada yang kos, uang kiriman telat dikirim. Cemas diputus pacarnya. Cemas. Lah, kalau dihimpun cemas semua. Artinya apa? Cemas itu melekat dalam kehidupan kita sehari-hari di sisi aspek apapun. Nah, di manajemen risiko cemas itu masuk di bagian divisi apa ya, divisi risiko tadi. Mengapa? Karena ketika kita bicara cemas pasti semuanya cemas, apalagi ketika kita berhadapan dengan perusahaan itu pasti yang diinginkan adalah untung, nggak ada perusahaan inginnya rugi. Nah, untuk mencapai selalu untung, pasti masing-masing divisi itu akan ada kecemasan. Nah, kecemasan inilah yang harus dikelola. Mengapa? Ketika kecemasan itu dibiarkan, artinya biar terjadi dan biar mengalir seperti apa adanya, itu nanti akan menjadi bom waktu dan efeknya bagi perusahaan itu bisa menurunkan pendapatan. Mengapa? Karena ketika semua divisi cemas, mereka nggak bisa fokus justru. Ketika ketidakfokusan itu tidak disadari oleh masing-masing manajer dan di sana tidak ditangani dengan baik oleh manajer risiko, efeknya adalah menjadikan perusahaan akan mengalami kemunduran dalam bisnisnya. Nah, sehingga mengapa ketika kita bicara manajemen risiko yang harus kita bahas di sana diantaranya adalah metode kecemasan. Nah, di sini metode kecemasan itu digunakan oleh manajer risiko untuk mengambil keputusan. Decision maker-nya itu bukan kemudian hal-hal di sana yang sifatnya pasti. Ketika akan mengambil keputusan pasti akan berhadapan dengan sesuatu yang tidak pasti. Nah, sesuatu yang tidak pasti itu justru yang akan menimbulkan kecemasan yang lebih besar, kecemasan yang semakin tidak pasti juga. Misalnya program kerja sudah dibikin atau target sudah dibikin untuk tahun 2020, tapi ternyata yang terjadi apa? Mau memasuki tahun 2020 ada informasi dari negara-negara lain, dari Cina, dari Amerika, dari negara-negara lain akan terjadi pandemi corona. Wow, pandeminya belum pernah ada di belahan dunia manapun, akan terjadi, dan di sana nanti mengharuskan perusahaan-perusahaan sementara harus melakukan social distancing. Nah, ini yang dikatakan cemas dan terbukti ternyata kalau kita melihat sekarang bagaimana perusahaan-perusahaan besar mau tidak mau harus tutup. Karena apa? Kecemasan, orang takut kena virus corona, akhirnya mereka tidak bisa beraktivitas. Bukan orangnya yang takut, tetapi di sana secara kelembagaan dalam arti di sana regulatornya adalah pemerintah inginnya melindungi rakyatnya, sehingga ketika sampai di Indonesia di awal Januari 2020 yang bisa dilakukan adalah sosialisasi akan terjadi. Nah, akan terjadi itu menimbulkan yang dikatakan kepanikan. Ini apa sih virus ini? Ini gimana nanti jika terjadi? Bagaimana dengan perusahaan kita? Bagaimana dengan apa yang sudah disepakati dengan konsumen? Banyak hal di sana yang itu ketika kita garis bawahi sebenarnya akan memunculkan kecemasan.
Nah, sehingga disinilah peran manajer risiko itu sangat besar sekali ketika menghadapi kerugian yang akan diderita. Kerugian yang akan diderita itu terutama akan terjadi, bukan akan terjadi ketika berhadapan dengan sesuatu yang belum pernah dihadapi. Ketika produk nggak laku, kondisi normal masih bisa disiasati. Masalahnya di sini kondisinya nggak normal secara pasar global, secara komprehensif. Siapa yang mau ke mall? Sementara pemerintah menyatakan darurat. Bahkan hingga saat ini dari bulan Januari sampai ini akhir tahun Desember bukan mengalami penurunan, tapi justru di Desember ini terutama di wilayah kita di Jawa Tengah malah menjadi daerah episentrumnya corona di Indonesia. Nah, bagaimana di sana? Nah, inilah salah satu contoh real bahwa kecemasan-kecemasan itu ternyata berefek sangat menyeluruh. Nah, di sana yang harus dilakukan adalah bagaimana menanggulangi kerugian yang akan terjadi. Bukan kemudian hanya cemas. Cemas tidak akan menyelesaikan masalah, tapi cemas itu adalah sinyal di mana sinyal itu harus kita solusikan dengan memberikan atau mencari strategi. Oke, kalau semula jualan offline, ya mau nggak mau kita yang tidak terjun di dunia online ya harus bergabung, harus beradaptasi, tidak bisa kemudian bersikukuh. Contohnya misalnya kalau di Solo, siapa sih yang dulunya nggak kenal Matahari Department Store kayak gitu. Tidak hanya di Solo, bahkan di Indonesia. Bagaimana nasib Matahari Department Store? Padahal sudah mulai muncul bisnis UMKM online, tapi mereka tidak mau dengan online. Pengunjung, konsumen harus ke department store, harus ke mall. Padahal eranya sudah bukan seperti itu lagi, harus dirubah. Nah, disinilah berarti apa yang harus dilakukan ketika muncul kecemasan-kecemasan itu. Yang harus dilakukan adalah melakukan tindakan yang dinamakan apa? Kreativitas harus dimunculkan. Nah, kreativitas itu kadang bernilai ada yang sisi lainnya subjektif. Kenapa subjektif? Ya munculnya karena kecemasan tadi. Nah, sehingga sebagai seorang manajer risiko sangatlah mereka harus melakukan motivasi, terutama motivasi di bagian marketing. Mau tidak mau kita harus mengakui perusahaan itu akan laku dan tidak di sana itu adalah tergantung marketingnya. Produknya bagus, marketingnya jelek, ya jeleklah produk itu akhirnya di masyarakat. Karena apa? Tidak tersampaikan. Yang diinginkan perusahaan adalah produknya bagus, dibeli oleh masyarakat dan secara berkesinambungan, to be continue, lifelong style. Nah, itu yang diinginkan, tapi yang terjadi adalah sekali beli kapok. Kenapa? Iklan dengan kenyataannya berbeda. Atau mungkin tidak akan pernah ada iklan. Masyarakat, ini produk apa ya? Kok di televisi nggak ada ya? Kok di medsos nggak ada ya? Dimanapun kok nggak ada ya? Tiba-tiba muncul air, mereknya nggak jelas gitu, warnanya ungu lagi gitu. Ini air apa sih? Katanya air putih, kok warnanya ungu? Wong air mineral kok ungu kayak gitu. Padahal di sana itu sebenarnya setelah dilakukan penelitian, ungu yang dimasukkan di situ adalah diambilkan dari buah cranberry dicampur dengan air mineral. Ternyata ketika diminum memiliki kandungan isotonik yang sangat tinggi, tapi nggak ada sosialisasi, produknya tidak disampaikan ke masyarakat. Gimana masyarakat mau percaya? Nah, itu yang dikatakan di sini. Kecemasan itu bukan kemudian dikembangkan, justru dari kecemasan itu dirubah menjadi kreativitas. Dari kreativitas itulah nanti akan memunculkan sisi-sisi yang lain, keterpaduan antar bagian di sebuah perusahaan. Sehingga kerugian yang seharusnya diderita menjadi tidak terjadi kerugian. Yang istilah lainnya di sana adalah kita berusaha menekan kerugian atau melakukan exposure kerugian. Karena ketika kita bicara kerugian, apakah perusahaan tidak mungkin rugi? Mungkin. Dan perusahaan itu pasti pernah mengalami masa yang namanya rugi. Ada loh perusahaan yang belum pernah rugi, ada. Tetapi pada saatnya nanti pasti akan rugi. Kalau perusahaan berdiri 100 tahun rugi terus,
berarti di sana manajemennya yang kebangetan. Ngelola perusahaan 100 tahun rugi kok dikelola terus kan gitu. Ketika sudah sekali rugi, seharusnya kan melakukan evaluasi apa yang mengakibatkan rugi. Oh ternyata judulnya roti manis tapi ternyata masyarakat merasakan pahit. Lah di situ letak kesalahannya. Ketika jual produk di pemukiman penduduknya di sana rata-rata memiliki penghasilan yang sangat minim, kita jual Pizza Hut yang nggak akan ada yang beli kan gitu. Nah disitulah perlu adanya evaluasi. Nah sehingga untuk menekan laju kerugian itu kita harus bisa melihat mana sih yang mengakibatkan terjadi kerugian yang sifatnya langsung, mana yang mengakibatkan di sana terjadi kerugian yang sifatnya tidak langsung. Kerugian yang langsung itu bagaimana? Kerugian yang langsung misalnya saat ini Gunung Merapi sudah menunjukkan tanda-tanda keaktifannya. Perusahaan-perusahaan yang ada di sekitarnya harus segera antisipasi, jangan tenang-tenang saja. Nunggu dulu biar meletus beneran gitu. Itu namanya bunuh diri. Contohnya yang ada di sekitaran sana misalnya ada beberapa perusahaan air mineral, perusahaan sayur organik dan seterusnya. Nah, mereka harus segera antisipasi. Dengan cara bagaimana? Ya berarti sayuran yang semula sebelumnya ditanam di areal terbuka segera ditutup arealnya. Kenapa? Ketika nanti terjadi hujan abu dan seterusnya, material-material itu tidak langsung mengenai sayuran tersebut, sehingga walaupun gunung meletus, perusahaan tak bisa berproduksi. Sementara kerugian yang tidak langsung itu bagaimana? Kerugian karena efek domino. Jadi misalnya Gunung Merapi meletus, tetapi kita tahu perusahaan air mineral, misalnya saya menyebut satu merek yang ada di dekat sini, Cokro jauh dari Merapi, tetapi distribusi air Cokro ke daerah-daerah lainnya, misalnya ke Jogjanya yang arah ke Merapi itu terkendala. Nah, di sanalah yang dikatakan kendala-kendala yang tidak langsung berkaitan dengan produk, itu yang dikatakan kerugian tidak langsung. Biasanya bisa menjual produk kita ke daerah-daerah lain, ternyata daerah lainnya baru mengalami banjir. Ya berarti kan distribusi kita terhambat. Nah, itu yang dikatakan kerugian yang sifatnya tidak langsung. Nah, sehingga hal-hal seperti itu sebenarnya di masing-masing manajemen itu akan menimbulkan cemas. Waduh, gimana ya nanti ya? Produk kita gimana, nggak sampai ke masyarakat ini, kita rugi nih tahun ini. Bukan hanya cemas, bukan hanya rugi, bukan hanya prediksi kita gimana, tapi segera disolusikan. Nah, sehingga di sini kita harus memilahkan apa-apa saja sih kejadian yang mengakibatkan pendapatan itu turun, efeknya akan menjadikan perusahaan itu bertambah atau rugi. Yang pertama adalah kerugian hak milik. Kerugian hak milik itu biasanya terjadi karena adanya risiko yang sifatnya murni, yaitu risiko karena adanya ketidaksengajaan, misalnya kebakaran, misalnya bencana alam, itu tidak disengaja, nggak ada banjir disengaja, yuk dibanjirkan gitu, nggak ada. Gunung Merapi diletuskan yuk, nggak bisa. Lah mau nggak mau, walaupun kita sudah preventif, perusahaan organik di sana itu sudah menutup areal perusahaannya biar sayurannya tidak terkena debu vulkanik, tetapi ternyata meletusnya melebihi dari prediksi, ya sudah. Nah, itu yang dikatakan di sana sebagai kerugian hak milik. Kemudian terganggunya kegiatan operasional. Rentetan dari Gunung Merapi yang meletus itu nanti akan berefek ke 5 hal di sini. Hak miliknya di sana, asetnya itu akan mau nggak mau tidak bisa beroperasional secara normal, ada yang rusak karena mungkin tertimbun material dan lain sebagainya. Nah, di sana apakah yang terganggu hanya perusahaannya? Tidak, baik supplier maupun di sana user itu sama-sama terganggu. Karena perusahaan itu tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya ada perusahaan organik untuk sayur-sayuran, sementara mereka nggak punya perusahaan percetakan. Percetakan apa? Plastiknya itu kan pasti diberi merek. Nah, untuk ngantar plastik ke perusahaan itu mengalami kendala. Kenapa? Karena daerahnya di sana sedang tertutup asap kabut yang sangat tebal.
kemudian banyak debu, banyak batu dan lain sebagainya yang menghalangi jalan masuk untuk ke area perusahaan, dan perusahaan tutup. Nah, berarti bagaimana supplier, pemasok ya harus berhenti sejenak. Lah bagaimana dengan user? User juga harus sabar, biasanya mendapatkan sayuran bagus-bagus dari daerah Magelang kok nggak ada ya. Ini kok dapatnya cuma dari daerah lokal, pada daerah lokal sayurannya tidak lebih bagus dari yang dari Magelang. Nah di situ sehingga kalau boleh kita simpulkan sebenarnya pasti jika terjadi resiko yang sifatnya murni, ekosistem itu juga akan ikut terganggu. Kemudian efeknya laba. Apakah laba tidak berkurang? Ya jelas berkurang. Biasanya omsetnya 100 juta, karena terkendala ya tinggal 50 juta. Biasanya nggak ada pandemi, jadi ada pandemi mungkin nol. Seperti gerai-gerai yang ada di supermarket. Selama Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni mereka mengatakan 0 rupiah tombok. Akhirnya banyak yang tutup. Hartonomo kukut. Kenapa? Ini tadi efek karena adanya risiko yang sifatnya murni tadi. Terus bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang mereka bisnisnya juga memberikan waktu jeda ketika pembayaran atau dengan menggunakan sistem piutang? Ya sudah terhambat, gimana mereka mau bayar utangnya? Sedang mereka sendiri saja mengalami kerugian atau omset penjualannya mengalami penurunan. Nah, ternyata disitulah kita melihat circular flow-nya atau secara keseluruhan proses operasional di perusahaan itu semua sisi terganggu, tidak hanya internal tapi eksternal, tidak hanya secara mikro bahkan secara makro. Kalau kita lihat efek pandemi, apakah hanya di perusahaan X? Tidak. Apakah hanya di Indonesia? Tidak. Ternyata mengglobal. Dan di Indonesia hingga saat ini seperti yang kita ketahui, kita semua sampai saat ini belum bisa untuk melakukan kuliah secara luring seperti biasanya. Kita masih menggunakan daring sehingga banyak keterbatasan. Nah, itu yang dikatakan di sana adalah cemas. Cemas bukan kemudian kita biarkan, tapi cemas itu kita kelola, kita munculkan sisi-sisi yang sifatnya kreatif untuk memunculkan ide-ide bisnis yang lebih baik lagi. Itu berarti materi manajemen risiko sudah lengkap hari ini, saat ini kita sampaikan. Berarti nanti tinggal kita rangkum sejak pertemuan pertama apa itu manajemen risiko sampai dengan metode kecemasan, sehingga nanti teman-teman mahasiswa bisa membenang merahkan dari materi pertama dulu apa sih itu risiko dan seterusnya, sampai memunculkan adanya cemas, dan cemas itu dikelola dengan cara bagaimana. Terima kasih, sampai jumpa lagi di materi yang lain. Sukses selalu dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.